Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas ya materi-materi tentang teater. Ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa ya kita punya salam sendiri ya. Selamat pagi. Pagi. Seni budaya jaya. Oke. Jadi bagaimana sekarang kondisinya ya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya. Jadi akhirnya kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan yang kedua kita ini di semester ini. Seperti biasa sebelum kita memulai ya ketua kelasnya bisa memimpin ya siapkan dulu ya terus pimpin doa ya silakan Fadli ya. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ya satu orang mungkin yang bisa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan Dona. Ya, silakan Dona. Tafadhol, anggap ini kita sebuah pertunjukan karena kita belajar tentang teater ya. Ya. Oke, kita tampilnya. Ya. Silakan. Di atas di sini supaya kita nyanyikan sama-sama. Ya, silakan. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia memperlakukan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, aplaus dulu untuk temannya. Walaupun agak sedikit malu ya. Iya, nervous kayaknya. Ya, mungkin kedepannya bisa lebih menjiwai. Ya, namanya kita masih belajar nak. Jadi itulah kita gunanya kenapa kita belajar teater. Salah satunya adalah ya melatih percaya diri. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep, teknik, dan prosedur bermain teater. Nah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Bisa? Siapa? Yang bisa? Ya, Fadli. Konsep dalam bermain teater ada 5, yaitu 1. Konsep tata pentas, 2. Konsep tata rias, 3. Konsep tata busana, 4. Konsep tata cahaya, tata lampu, Ya. dan 5. Konsep musik ilustrasi. Teknik Ya. dalam teater ada 5. Ada 5. 1. Naskah, 2. Tempat
pentas, 3 pemain, 4 sutradara, dan 5 properti. Iya. Kalau prosedur ada berapa? 7. 7. Iya. Menyiapkan naskah, pemain, ya, sampai dengan mengelola penonton. Nah, itu kita sudah membahas pertemuan yang lalu ya. Jadi hapus dulu temannya yang sudah masih ingat ya. Saya harap di kesempatan ini anak-anak semua bisa aktif ya, aktif dalam pembelajaran kita ini. Jadi supaya anak-anakku mampu mempraktekkan di kehidupan sehari dalam artian bagaimana sifat disiplinnya dalam bermain teater, kepekaan sosialnya, kreativitasnya, itu yang akan dibawa ke kehidupan sehari-hari atau di masyarakat. Jadi bukan cuma di atas panggung saja, namun lebih daripada itu. Nah, sebelum kita mulai, ya, saya ingin menayangkan dulu sebuah pertunjukan. Iya. Jelas suaranya? Jelas di suaranya? Iya. Apa yang tertulis di atas itu? Ya. Nah, sebelumnya apakah anak-anak pernah menyaksikan pertunjukan jenis seperti ini? Belum. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan orang yang mendongeng. Ya, kalau ayat utamanya yang menggunakan bahasa pernah itu ada rumah dongeng datang di sekolah kita, ada Yona semua berbeda sebenarnya seperti ini. Jadi pertemuan kita ini akan membahas tentang jenis-jenis pertunjukan, ya, pertunjukan teater di Indonesia. Nah, salah satu ialah teater boneka. Siapa itu? Bagus ya ini pencahayaannya. Jadi walaupun dalamnya mungkin ya, dalam istilahnya yang pengisi suaranya, dia tetap harus memainkan intonasi, ya, artikulasinya. Jadi tidak cuma membaca saja, he,
Saya hantu. Hehehe. Ya. Saya menonton begini, masih ini begini. Saya mau bikin pertunjukan di rumah, penontonnya aku. Pemainnya mungkin tiba, diri. Ketawa, lucu. Ini membuat menarik, ini bukan cuma bonekanya sebenarnya, tapi musik, efek-efek, ya, suaranya, lighting, kejayaan. Atau bukan ini? Nggak ada bukan. Ya, kira-kira sampai di sini apa yang bisa anak tertangkap dari video ini? Yang video yang Anda tonton ini apa? Mengenai apa kira-kira? Tentang apa ini? Hah? Raja. Dia berupa apa ini? Video yang Anda tonton? Pertunjukan apa? Iya. Jadi yang kita tonton ini adalah ya pertunjukan teater. Jadi salah satu jenis pertunjukan yang nantinya kita akan membahas bersama-sama. Iya. Oke, kita sini dulu. Ya. Supaya besar. Iya. Oke ya. Oke. Jadi anak-anak sekalian, jenis-jenis pertunjukan ya, teater
Jadi tadi kita sudah dari teman tadi menyebutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang teknik, konsep, dan prosedural pertunjukan teater. Nah, kali ini pertemuan kita adalah jenis-jenis pertunjukan teater itu. Ada masih ingat apa yang dimaksud dengan teater? Ada yang masih ingat yang tentang teater? Pengertian teater berasal dari kata? Dari apa? Dari apa? Kata Yunani yang berarti teatron atau gedung apa? Pertunjukan. Jadi teater adalah ya dari kata teatron, bahasa Yunani yang berarti gedung pertunjukan, atau dalam perkembangannya di Indonesia kata teater itu menjadi sebuah komunitas teater itu sendiri. Ya, seperti pertemuan sebelumnya ada namanya teater koma, teater mandiri, dan sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, yakni ya masih 3.3, memahami perancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur sesuai kaidah seni teater modern. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya peserta didik diharapkan mampu membandingkan jenis pertunjukan teater. Ya, jadi kita sudah menyaksikan tadi salah satu jenis ya pertunjukan teater yang ada di Indonesia. Nanti saya balik saja ini. Iya, supaya untuk masih ada waktu masih gagahnya. Nah, ini. Jadi menurut Imade Bandem dan Salma Mudianto 96, berdasarkan jenisnya, seni teater terbagi menjadi 2 jenis. Ya, ada teater tradisional, ada teater modern. Nah, apa itu teater tradisional? Siapa bisa baca di atas? Bani, coba. Bisa dibaca di atas. Teater tradisional. Nah, pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa salah satu teknik ya harus ada lapor atau naskah, ya kan? Nah, kalau tidak ada naskahnya maka tidak terjadi namanya pertunjukan. Namun di teater tradisional ya naskahnya itu ibarat ya garis besar, dia tidak tertulis. Jadi dia hanya jelas dia sudah tahu pakemnya, Fadli sebagai ini, Andri sebagai ini, Fani seperti ini, nanti mainnya, sisa alurnya yang tahu. Jadi teater tradisional itu seperti itu, tidak menggunakan naskah yang seperti teater modern. Nah, di Indonesia itu sendiri memang terbagi menjadi 2, ya. Jadi teater tradisional itu, ya mungkin anak-anak sudah pernah lihat ya. Ada yang pernah lihat teater tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau di daerah Jawa, ada yang pernah? Ada? Ansar? Belum pernah? Hah? Siapa kira-kira? Fitria? Pernah deh? Ada teater tradisional. Jadi sebenarnya banyak, cuma mungkin anak-anak kita memahami bahwa apa yang kita pernah lihat itu adalah teater tradisional. Biasa mungkin nonton wayang golek, toh? Ya biasa aja nonton Pak Goncang Kancing, ada kan biasa dalam itu, saya raksasa, saya anaknya raksasa, seperti itu. Nah, ini contoh teater tradisional yang ada di Indonesia. Kira-kira di antara sekian banyak itu, yang mana kira-kira
kira-kira pernah anak-anak kuliah? Di mana kira-kira? Wayang kulit. Iya, di mana kita pernah lihat? Di TV. Apa lagi kira-kira? Wayang orang. Di mana kira-kira pernah lihat itu wayang orang? Nah, tentang. Jadi kalau Anda biasa nonton OVJ, jadi OVJ itu konsepnya sebenarnya teater tradisional yang dibuat konsep yang kekinian menggabungkan dengan modern. Makanya alat musiknya juga ada tradisional yang pakai, ada alat musik modern, ya itu digunakan untuk katakanlah mungkin Parto di sini sebagai produsernya ya Parto ini bagaimana eksistensi pertunjukan tradisional ini tetap eksis ya. Nah kalau kita di Sulawesi Selatan ada namanya teater Kondo Bule ya, memang tidak banyak yang tahu. Jadi kita punya pertunjukan teater tradisional namanya Kondo Bule seperti itu. Nah, dan memang di Sulawesi Selatan itu teater pertunjukan tradisional kita itu tidak berbentuk katakanlah saudara-saudara kita yang di Jawa kayak ada wayang tulok seroge dan sebagainya, reog. Biasa dengar reog tuh? Yang pernah tahun berapa itu? Apakah Anda sudah lahir? Yang pernah dikatakan diklaim oleh negara tetangga? Tahu? Nah itu yang kayak topeng besar itu, ya itu reog. Nah kalau kita di Sulawesi itu memang hanya sedikit sekali kita punya tradisi katakanlah pertunjukan. Kita lebih ke tradisi lisan. Makanya ada namanya masuro, ya biasa dengan masuro dia membacakan naskah-naskah kuno yang memakai bahasa Makassar atau Bugis. Itu main, itu kayak begitu dia masuro atau masifri. Biasa dengan yang pakai alat musik tradisional besok-besok. Ya, jadi konsep pertunjukan tradisional kita kalau di Sulawesi seperti itu, dia tradisi lisan. Nah, kalaupun ada, ya paling untuk saat ini yang terdeteksi itu adalah teater Kondo Bule. Nah, ciri-ciri teater tradisional seperti yang di atas, ya. Jadi dia menggunakan teater terbuka, panggung terbuka. Pertemuan sebelumnya jenis panggung ada 2. Ada yang masih ingat? Panggung terbatas dan panggung tidak terbatas. Panggung terbatas itu digunakan di pertunjukan teater modern. Panggung terbatas, ya teater tradisional. Dan pementasannya sangat sederhana. Ya, selain sederhana, kisah-kisah yang diangkat itu pasti seputar cerita rakyat yang berkembang di masyarakat setempat. Busana yang digunakan memakai busana ya daerah setempat, bahasa yang digunakan, apalagi kira-kira sampai alat musik, ya semua menggunakan musik atau busana tradisional atau masyarakat setempat. Dan ceritanya turun-temurun. Kalau di Maros apa? Ada pernah dengan mitos yang ada di Maros? Apa kira-kira? Cerita rakyat apa yang biasa anakku dengar di Maros? Hah? Iya, apa? Apa? Hah? Apa? Malarang. Palarang. Di mana itu? Yang itu. Sana ini. Palarang. Kayak apa ya? Ada yang biasa perkenalkan dirinya Maidani disahkan
sebelah kanan saya Habib Khan, sebelah kiri saya Salman Khan, dan sebelahnya lagi Parakan. Dan betul kan? Nah, oke. Jadi ceritanya turun temurun. Nah, kalau kita di Marosta ada namanya legenda Kerang Putih, ya, yaitu Toaga lah, ya, itu. Nah, bisa saja itu bisa dijadikan atau diangkat menjadi sebuah pertunjukan tradisional, ya. Paling tidak seperti yang anak-anak tonton tadi, gitu. Nah, adapun ya kita dari tadi teater tradisional, sekarang teater modern. Nah ini, coba bisa baca di atas teater modern. Ya, silakan. Berdiri bagus. Teater modern adalah pengertian secara umum. Teater modern adalah teater yang penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat, dan juga bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra. Ya, terima kasih. Hapus dulu untuk temannya. Nah, teater modern ya lebih penyampaiannya berdasarkan naskah dan ada pengaruh barat, ya, dalam hal ini ya Yunani, Romawi. Kalau Romawi biasa identik dengan drama, ya. Kalau Yunani itu lebih ke dengan teater. Nah, teater modern ini pakai naskah yang katakanlah naskah yang utuh, maksudnya yang lengkap, ya. Beda dengan naskah yang digunakan di teater tradisional tadi. Nah, sementara contohnya kita lihat ada drama, ada teater itu sendiri, ada sinetron. Ini biasanya. Ternyata saya ini selama ini sudah pernah nonton teater ini di televisi. Ada kan? Apa bacanya? Sinetron. Ya, ada film. Gitu. Jadi, anak-anakku, keempat ini termasuk teater modern. Gitu. Cuma kalau kita melihat sinetron, film itu lebih cenderung ke drama. Makanya perbedaan drama dengan teater itu, pertama, kalau teater media penyampaiannya cuma satu, yaitu di atas panggung. Sementara drama bisa di panggung, bisa berbentuk di film. Makanya biasa kita dengar kata drama Korea. Nggak tahu itu yang biasa nonton. Ya, saya biasa drama Cina saya nonton. Ya, berdua kontinen. Ya, saya biasa nonton kalau yang itu. Nah, berikutnya ciri-ciri teater modern. Nah, panggung, panggung bos ya, panggungnya tertata, ya, keselanjut ya, tempat panggungnya tertutup. Nah, artinya tertutup ini tadi panggung apa? Namanya tidak terbatas, ya. Jadi atau dia biasa disebut dengan teater panggung proscenium, yang dimana ada batasan antara pemain dan ya penonton. Jadi ada pengaturan jalan cerita. Ini lebih detail karena teater modern itu semua di dalam naskah itu pasti ada catatan-catatan kecil, keterangan. Katakanlah si A ada dialognya, kalau dia merasa sedih ada tertulis sedih dalam kurung biasa, ya, seperti itu. Jadi dia detail dia, ya. Berbeda dengan teater tradisional yang mengandalkan improvisasi. Nah, jadi contoh seni teater terdapat beberapa contoh seni teater yang sering dipentaskan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Ini gambar orang yang bermain teater. Saya membayangkan itu foto kemarin. Gini, ya. Kayaknya kita punya tim dokumentasi harus matang ini, ya. Seperti dahulu. Nah ini, nanti pertemuan berikutnya
berikutnya itu akan kita bahas tentang tim-tim produksi itu. Nah, ini salah satunya, ini gambar ya, salah satu foto pertunjukan teater drama musikal gitu. Ada yang biasa nonton drama musikal? Ada? Ada? Drama musikal? Belum? Siapa biasa nonton India? Dulu, sekarang masih ada India kayak itu? Nanti kayaknya ya. Tapi kalau di sekarang, kalau tidak salah, tidak ada di sensor nyanyinya kayaknya. Kalau di zaman saya itu masih ada lagu sebelum berkelahi menyanyi dulu. Ya, pokoknya seperti itu terus. Makanya 3 jam itu durasi filmnya di TV. Mungkin kalau sekarang dipotong ya. Nah, dia hampir sama dramanya itu. Dia jadi teater drama musikal itu ya. Nah, ini salah satu contoh pertunjukan yang betul-betul menggabungkan seni pertunjukan teater, musik dan tari di dalamnya, ya, seperti itu. Jadi dia menggabungkan. Nah, ada pun beberapa jenis ya, drama musikal yang dipentaskan di Indonesia, ya, ini opera dan kabaret, ya, opera dan ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, jelas ya. Nah, jadi gabungan, jadi ini opera dan kabaret yang biasa di seperti gambarnya. Ya. Jadi dia menggabungkan musik, ya semua sih pertunjukan teater ada musik. Cuma musik yang dimaksud dia sembari bernyanyi, gitu. Dia bernyanyi terus menari, ya. Jadi modelnya seperti ini, salah satu contoh gambarnya, anakku bisa lihat, ya. Nah, biasa dengar ini teatrikal puisi. Biasa itu ada lomba-lomba, ya kan? Teatrikal puisi, gitu. Ada yang lagi namanya musikalisasi puisi. Nah, jenis drama atau teatrikalisasi puisi ini adalah seni teater yang menggunakan karya puisi sebagai naskah teater. Jadi naskahnya itu adalah puisi yang diterjemahkan oleh sang sutradaranya menjadi sebuah pertunjukan teater. Nah, jadi di sini dia katakan bahwa dalam pertunjukan ini diperlukan keindahan dari puisi tersebut sehingga dapat mewujudkan ekspektasi dari penulisannya, sehingga diperlukan kreativitas dalam menerjemahkan puisi menjadi penuntasan teater. Ya, jadi ketika anakku memainkan atau ikut lomba teatrikal puisi, sejatinya ada teman teater. Jadi ketika sudah jadikan teatrikal, berarti Anda tidak berpuisi, ya. Jadi Anda tidak berpuisi lagi karena dia sudah menjadi sebuah pertunjukan teater, ya. Nah, yang ketiga teater boneka yang tadi kita tonton. Ya, seni pertunjukan boneka ini sudah lama ada sejak zaman kuno. Ya. Teater boneka ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya sebagai sarana dakwah agama Islam. Nah, saya katakan tadi wayang golek kalau tidak salah, atau wayang kulit ya, kalau tidak salah di pertama kali diperkenalkan oleh salah satu jaga Sunan Kalijaga ya, yang salah satu wali Songo kalau tidak salah ya. Dia salah satu bentuk dakwahnya menggunakan media ini, gitu ya. Dia mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di masyarakat zaman itu menjadi sebuah pertunjukan teater yang sejatinya bagaimana caranya mengajak masyarakat di situ untuk, ya katakanlah, sujud kepada
Allah Subhanahu wa taala menggunakan media teater. Jadi di zaman dulu tuh orang berjuang atau membuat sebuah gerakan melalui pertunjukan teater. Jadi teater itu bukan istilahnya ada orang demo, enggak. Dia sudah lama itu. Seperti pertemuan yang lalu yang sudah Bapak jelaskan bagaimana awal-awal teater itu sendiri, ya, dia merupakan ritual keagamaan dan sebagainya. Nah, teater dramatik, ya, dalam pementasan dibuat dengan sedetail mungkin, mulai dari tokoh, kejadian, hingga alur cerita dibuat dengan detail, sehingga dari teater dramatik ini adalah menitik beratkan pada minat penonton terhadap sebuah cerita yang disajikan. Nah, selain itu pemerahan teater juga menitik beratkan pada pementasan teater dramatik, karena teater dramatik mencoba untuk menunjukkan pementasan layaknya kejadian yang sebenarnya. Jadi di luar negeri itu panggung teaternya itu tidak seperti panggung teater yang ada di Maros, ya. Dia mewah. Jadi panggung saja artistiknya itu sudah luar biasa. Di luar negeri itu pertunjukan teater itu pertunjukan eksklusif. Jadi orang yang pakai apa namanya, ya, jas, yang memang menyaksikan pertunjukan teater seperti itu. Kalau Anda pernah nonton filmnya Spider-Man, ada itu Mary Jane yang Spider-Man pertama, ya mungkin Anda belum lahir, tapi misalnya nanti cari dia, itu pacarnya bagaimana berupaya untuk menjadi pemain teater. Itu karena memang di luar sana itu masuk di katakanlah komunitas teater itu excited, ya, karena yang nonton itu adalah pejabat. Teater gerak, ini. Jadi teater gerak ini mirip dengan pantomim. Biasanya pantomim, ya, tidak ada suara sama sekali, ya. Karena pada teater gerak berfokus pada gerak serta ekspresi wajah, ya, sehingga pementasan teater gerak jarang menggunakan dialog. Dalam pertunjukan teater gerak tentu menyajikan makna serta pesan tertentu, ya, yang diekspresikan dalam bentuk gerak. Jadi teater gerak itu kalau mungkin di mahasiswa itu kayak teater-teater kontemporer, ya, tiba-tiba ada orang kesakitan, semacam-macamnya lah, ya. Poso kan, ya. Nah, bilang anak muda saya saja, ya, gitu. Jadi teater gerak ini makanya lebih pertemuan berikut sebelumnya kan ada itu pertunjukan yang dari kajian yang ada jalan begini, ya, yang hampir mirip teater gerak. Contohnya ini seperti ini. Jadi memang betul-betul penonton itu yang menebak apa sih sebenarnya ini maksud, gitu ya. Nah, kesimpulan, siapa bisa? Ya, iya. Baca kesimpulannya dari baca saja. Iya. Apa di situ? 1. Drama musikal. 2. Teatrikalisasi puisi. 3. Teater boneka. 4. Teater dramatik. 5. Teater gerak. Iya. Jadi kesimpulan ini adalah bahwa jenis-jenis teater yang ada di teater modern itu yang ada di Indonesia ada 5, ya, ada 5. Secara tadi ada 2, teater modern dan teater tradisional. Sementara teater modern itu jenis pertunjukannya ini tadi. Ya. Nah, saya akan membagikan LKPD-nya untuk kita kerjakan sama-sama.
dibantu saja nanti pokoknya itu maksudnya siapa yang mencari bisa tanyakan di Google. Jadi teman kelompoknya ya ini mari 1, 2, 3, 4 supaya lebih mudah ya, lebih mudah ada yang cari nomor 1 siapa, nomor 2 siapa supaya lebih gampang nih. Nah, lurus atau mau geser untuk pipi saja jadi supaya gampang nih. Ya, Hah? Boleh. Ya. Ini. Saya ada 5 orang di situ bisa. Ya. Masih di sini. Oke. Ini hadir. Berarti Diantri di sini sama 5 orang. Nah, sendiri gagal kelompoknya, sama hadir sendiri gagal. Ya, dan kalau di kelas sendiri yang gagal. Karena saya terbukti ini habis itu. Oke, sini ya. Nah, kelompok 1 hadir, kelompok 2 Fadli, kelompok 3 sini Aisyah. Fadli kelompok 4. Jadi kelompoknya tadi saya sebut hadir, Fadli, Keisha, sama Fania. Ya. Jadi anak-anakku di LKPD di situ ada beberapa nomor. Jadi Anda bisa membagi siapa yang mencari ya jawabannya di Om Google. Jadi bisa bertanya sama Om Google. Ya, karena pembelajaran kita ini harus lebih kreatif memanfaatkan teknologi ya. Ya. Seperti itu. Oke? Ya, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Yang penting jangan bertanya nomor HP. Ya. Nomor bayi juga bisa ditanyakan. Jelas ya? Ya, oke. Saya memberi waktu untuk dikerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Bisa bertanya sama Om Google. Ya. Jadi kita sudah membahas tadi tentang jenis-jenis pertunjukan. Terus kita sudah menyaksikan tadi salah satu contoh jenis pertunjukan yang ada di mana? Siapa tadi? Coba pertunjukan apa tadi yang kita nonton? Tadi teater boneka gitu. Jadi kita sudah melihat teater boneka, salah satu jenis yang ada di Indonesia. Nah sekarang nanti di LKPD-nya Situna kita membandingkan bagaimana jenis teater boneka itu, teater dramatik ini, ya, teater puisi, teater boneka, teater dramatik, teater gerak, dan musikal. Jadi setelah anak-anak mengetahui jenis tadi yang sudah saya jelaskan, saya yakin anak-anakku akan tahu, oh kalau teater boneka itu seperti ini, ya modelnya. Oh kalau teater dramatik itu begini dia, seperti itu, ya. Oke, silakan. Sekarang saya mau melihat kita sudah berada di pukul berapa. Sabtunya itu pagi. Coba. Ya, sembari mencari, kita sudah berada di
siapa yang mencari poin 2-nya, siapa yang mencari nomor urutnya. Kalau seumpamanya lembarannya tidak cukup, bisa ya pakai apa namanya, di kertas lain nanti ditempel atau di store. Sudah? Kenapa? Yang mana? Coba. Nah ini kan sudah ada di ya bisa. Oke, kita dengar dulu dari kelompok 3. Coba bacakan. Iya. Apa baca dulu soalnya baru ya. 2. Bandingkan masing-masing pertunjukan teater. 1. Perbedaan media pertunjukan. Teater adalah pertunjukan seni yang ditayangkan secara langsung di pentas. Contoh teater misalnya adalah opera atau drama pertunjukan seperti cerita Romeo dan Juliet. Film adalah pertunjukan dalam bentuk rekaman atau rekaman yang diputar di bioskop. Contoh film adalah film Titanic. Film harus sudah lewat masa tayang di bioskop baru bisa tampil di televisi. Pengecualiannya adalah film yang bersifat direct to video yang langsung tayang di video atau film di televisi. Sinetron adalah pertunjukan dalam bentuk rekaman yang ditayangkan di televisi. Contoh sinetron adalah sinetron Gadis Bajuri. 2. Perbedaan lama tayang. Teater umumnya 1,5 hingga 2 jam. Demikian juga film umumnya ditayangkan dengan lama yang sama. Film India bisa tayang lebih lama hingga 3 jam karena ada adegannya banyak di TV, adegan musik dan tarian. Sementara itu sinetron umumnya ditayangkan selama setengah jam hingga 1 jam sekali tayang. 3. Serialisasi. Teater dan film umumnya hanya satu pertunjukan yang langsung selesai. Sementara sinetron umumnya memiliki serialisasi hingga beberapa episode. Teater dan film yang memiliki serialisasi umumnya tersusun dalam trilogi yang berisi 3 film dalam satu seri. Misalnya ada film trilogi Lord of the Rings. Ya, itu tadi dari kelompok 3. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, supaya lebih hangat hari ini kita seperti biasa. Selamat pagi. Pagi. Seni budaya. Jaya. Oke, terima kasih Keisha sudah membacakan tadi perbedaan ya dari jenis-jenis pertunjukan. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi di internet itu banyak sekali literatur tentang jenis pertunjukan. Jadi bisa saja apa yang dikemukakan oleh temanmu Kesia ini dari kelompok 3 bisa saja berbeda dengan atau ada penambahan dari kelompok lain. Karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang seiring dengan kebudayaan. Dia tidak stagnan, tidak statis, melainkan dia berkembang setiap harinya, ya. Sepanjang hayat Dimas di kandung badannya, ilmu pengetahuan itu akan bergerak. Ya, jadi bisa nanti kalau ada yang berbeda dengan Keisha atau menambahkan boleh, ya. Ada dari kelompok 2 sudah menemukan? Belum, sebentar ditulis ya. Kelompok 1, ayo sebentar ditulis. Ya. Bisa dibacakan dulu. Ya, kita lihat dengar mempresentasikan dari temanmu, ya. Ayo silakan hadir. Kelompok 1. Ya, silakan. Coba pitas. Saya kira mau terjun payung. Pas terjun, kembali aku balik. Salah pas kapan? Ya, baca. Jenis teater dari 5 yaitu teater boneka, teater dramatik, teater gerak, teater musical, drama musika.
dua, boneka tongkat. Cara memainkannya dengan menggerakkan tongkat pada boneka dan juga dari bawah. Boneka tali itu saja memainkannya dengan menggerakkan kayu sila di depan tali boneka itu yang diikatkan. Kedua, teater dramatik. Ini teater dramatik. Teater dramatik perubahan karakter secara psikologis sangat diperhatikan. Situasi cerita maupun latar belakang dalam pementasan ini dibuat dengan selesai mungkin dan mengikuti alur plot. Ketiga, teater gerak. Teater gerak adalah jenis teater yang berupa pertunjukan dengan unsur utamanya adalah gerak dan ekspresi wajah pemainnya. Yang keempat, teater dedikasi puisi. Puisi adalah pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Yang keempat, drama musikal. Drama musikal adalah pertunjukan teater yang menggabungkan seni musik dan seni peran. Ya, aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, di internet itu pasti banyak literatur yang membahas tentang atau yang menuliskan tentang jenis-jenis pertunjukan. Bisa saja yang Bapak tampilkan di atas ya, bisa saja bukan cuma 5 tapi bisa saja berkembang. Tadi contoh kita sudah membahas sedikit bahwa ternyata film sinetron itu ya salah satu model pertunjukan atau drama atau teater modern. Ya. Jadi film dan sinetron juga itu ada perbedaannya. Dari kata sinetron ya. Jadi dia film yang berseri. Beda kalau film ya tadi sudah dijelaskan tadi kelompok 3. Ada lain yang ingin menambahkan? Ada? Sementara ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya. Yang penting jangan bertanya tentang matematika atau bahasa Inggris, ya. Sama-sama gitu pulang, ya. Coba. Iya, anak-anakku, kalau kata menguraikan itu berarti bukan cuma disebutkan ya, tapi dijelaskan juga. Betul. Tidak salah sih, sisa mau dilengkapi, ya, tidak salah. Sisa mau dilengkapi di belakang juga atau kesimpulan. Makanya berbagi supaya enak. Siapa yang kerjakan nomor sekian, siapa yang kerja nomor sekian, supaya ini namanya juga kerja kelompok. Toh? Gimana? Berdua. Iya. Nomor 2. Nomor 1? Sudah? Ya coba. Ya kita kelompok 3 sama baca. Ya, iya. Berdiri nih supaya jelas nih bahwa ada tonji siswa muda. Tapi tidak ada di si gurunya tuh. Dia loh. Ya, silakan dibaca. Jenis teater modern. 1. Teater dramatik merupakan teater yang menggunakan perubahan karakter dan dibuat cerita yang mungkin sesuai dengan alur dari plot cerita tersebut. 2. Teater boneka biasanya digunakan untuk menceritakan legenda atau kisah yang mempunyai sifat secara religius. 3. Teater Inspirasi bukan? Teatrikalisasi puisi, ya. puisi merupakan jenis teater modern yang berdasarkan dengan sebuah karya puisi. 4. Teater gerak
merupakan jenis teater modern yang mempunyai unsur utama gerak seperti ekspresi wajah pemainnya. 5. Drama musikal merupakan teater yang menggabungkan antara seni teori, seni tari, musik dan peran. Iya, aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, jadi jenis-jenis teater tadi sudah dia uraikan, dijelaskan. Sisa dilengkapi di nomor 2 ya. Membandingkan, setelah itu membandingkan bagaimana ya namanya membandingkan, bagaimana kalau membandingkan ya seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ya, ini di atas ya sebagai anak buah bisa simak-simak juga. Jadi salah satu yang di atas ini merupakan ya sebuah pertunjukan teater yang berjudul Ayah Pulang. Ya. Ini dipertunjukkan di tahun 2019. Ya. Ini juga salah satu contoh teater modern yang ada di Indonesia. Jadi semester ini kita akan ya membuat pertunjukan nanti, sehingga sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu jenis-jenis pertunjukan. Kenapa? Karena jangan sampai kita tidak tahu apa yang membuat ya, pertunjukan apa yang mau kita buat. Nah, pertemuan selanjutnya nanti itu adalah bagaimana kita merancang. Kalau ini kan memahami perancangan teater. Pertemuan berikutnya itu adalah merancang. Jadi kita nanti akan membuat sebuah kepanitiaan proposal yang nantinya akan digunakan pada saat pertunjukan teater. Coba disimak di atas. Sambil sebar disimak di atas, serta mungkin ada yang ingin menanggapi. Ya, ada di Google itu nggak? Apanya? Apanya? Oh, ada gitu.
soalnya nih artistiknya. Ini mantap dia artistiknya nih. Asik, asal. Yang bertanyakan bisa langsung ya. Namanya dapat. Naskah ini pernah, kalau tidak salah, difilmkan. Yang dibintangi kalau tidak salah di Miswar ini Ayah Pulang. Yang mungkin naskahnya judulnya dirubah. Nah nanti setelah anak-anakku mengerjakan KPD-nya, kita simak ini. Nanti kita meminta teman-teman ya menanggapi perihal di atas bagaimana konsep, jenis dan yang lain dipertunjukkan di atas. Lightingnya bagaimana, ya cara mainnya, tata albumnya ya seperti itu. Jadi kelompok 3 sudah selesai.
kelompok lain? Belum. Kelompok 2 masih sementara. Kelompok 4 ya sementara. Ya 5 menit lagi ya. Kita kumpul KPD-nya. Ya. Ya. Ya 3 menit lagi ya baru sisa 3 menit. Sedikit lagi. Semangat. Ya. Ya. Ya, oke, kita coba. Saya mau dari kelompok 3 dulu, ya. Setelah menyaksikan juga di atas, kira-kira apa yang Anda bisa petik, ya, apa yang Anda bisa lihat di situ. Ya, mulai dari tata panggungnya, tata lighting, semua, ya, properti, apalagi busana, ya. Oke, dari kelompok 3, silakan mewakili siapa? Ya, siapa? Hah? Bapak? Nah, siapa? Geser yang ketua kelompoknya. Ya. Ya, silakan. Ya, apa kira-kira yang bisa kelompok 3 lihat dari sisi penataan artistiknya seperti apa, ya? Mungkin bisa dikomentari. Siapa? Ya. Begini kan orang gagal, selalu saja terdepan. Ya, aplaus dulu untuk temannya. Ya, silakan. Salah satunya mungkin dari propertinya kah, pencahayaannya kah, ya, kostum, make up, ya, apa kira-kira? Ya, apa kira-kira yang bisa Anda petik dari sini? Ada yang lain? Ada yang bisa bantu temannya? Ada? Kelompok 4 bisa? Siapa? Tidak? Fani? Ya, mungkin mewakili kelompoknya. Apa yang bisa kita petik dari sini? Ya,
Ini berhubungan. Iya. Prestasi. Sama bisa? Kalau bersama? Kalau berdua bisa? Ya. Fadli. Ya, silakan Fadli. Iya. Hah? Masih mundur? Hah? Kenapa? Tidak nampak? Waktu diambil satu panggung. Oh iya. Ini. Ya. Oke. Apa kira-kira yang bisa kita tangkap sini? Ya, tata panggungnya sesuai dengan tema. Ini masih sama dengan pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi ketika penata kostum itu atau penata panggung itu, ya dia juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan naskah. Kalau dia bertema tentang kerajaan, maka otomatis tata panggungnya juga ya harus mencerminkan tentang kerajaan seperti itu. Jadi nanti tidak jauh beda juga dengan apa yang kita akan lakukan nantinya di semester ini, ya. Bagaimana membuat sebuah pertunjukan teater. Ya, ada lagi terakhir? Ada lagi yang terakhir? Bagaimana dengan propertinya? Tata cahayanya bagaimana? Hah? Fitri, mana? Hah? Estetik. Iya. Kita dapatnya sangat estetik. Boleh. Kelompok satu, ini kira-kira apa kira-kira bisa di komentari? Oh, iya. Oke. Sembari last menit untuk pertemuan kita ini, ya. Jadi kira-kira dari pertunjukan atau materi kita hari ini, ya, membahas dulu. Ya. Jadi kira-kira apa yang bisa kita petik dari apa yang bisa kita petik dari pertemuan kita kali ini? Ada kira-kira yang bisa menyimpulkan? Tadi sudah ada. Ada yang bisa kembali selain Fadil kalau bisa yang lain. Kalau mulai lagi, Ivania. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Iya, setelah menyaksikan pertunjukan penjelasan dari guru, ya kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari jenis pertunjukan teater di Indonesia atau dalam negeri dan daerah? Coba kelompok 3 bisa? Fania, silakan Fania, dibaca. Ya, supaya teman-teman tahu, oh ini kesimpulan yang kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Silakan. Berdiri. Baca dulu. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Bisa? Baca dulu. Ya, baca nih. Baca.
Jadi malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Silakan. Ya, lanjut. Oke, ada lagi yang bisa membantu temannya menyempurnakan kesimpulan kita kali ini atau hari ini? Ada? Siapa? Satu lagi, belum berdua. Silakan Bang. Ya, silakan. Ya, kesimpulan kita dari pertemuan kita kali ini. Jenis-jenis pertunjukan ya. Pertunjukan teater ada dua, yaitu teater modern dan tradisional. Teater contoh teater tradisional yaitu seperti wayang kulit, wayang orang, reog, wayang ponorogo. Teater modern, contoh teater modern, contohnya yaitu drama, teater, sinetron, film. Ya. Jenis teater modern ada 5. 1. Drama musikal. 2. Teatrikal puisi. Ya, teatrikalisasi puisi. Ya, pokoknya teatrikal. Teatrikalisasi puisi. Ya. Teater komika, teater dramatik, dan teater gerak. Iya, jadi aplaus dulu untuk temannya. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah teater di Indonesia yang terdiri dari dua. Yang pertama ada teater tradisional yang sudah dijelaskan tadi oleh temanmu, yang disebutkan adalah wayang dan sebagainya. Yang berikutnya adalah teater modern. Teater modern itu ya film, drama, teater itu sendiri dan sinetron. Nah, sementara jenis-jenis teater itu ya seperti yang kita sudah pelajari adalah ada drama musikal, ada teatrikalisasi puisi, ada teater boneka, teater dramatik, dan teater gerak. Ya, jadi ini kesimpulan kita pada kesempatan kita kali ini, pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, tolong NKPD-nya pada kelas dikumpul, ya, dikumpulkan NKPD-nya masing-masing untuk kita nantinya menutup ya. Bisa sembari dikumpulkan NKPD-nya oleh ketua kelasnya. Saya seperti biasa Bapak akan memberi refleksi mungkin ya, saran-saran untuk ke depan. Jadi pertemuan selanjutnya Bapak berharap lebih aktif lagi ya, lebih aktif lagi seperti biasa. Jadi saya ingin bukan cuma ketua kelas lagi yang berbicara, semua harus bisa ya mengembangkan pendapat, saran di kelompoknya ya, seperti itu. Nah, ya ada kata-kata ya. Jadi menurut Om John, pendidikan bukan persiapan untuk hidup, ya, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ya, jadi ini dari Om John kita. Aplaus dulu untuk Om John. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri ya, KPD-nya mungkin sudah ya, stop di sini. Terus untuk pertemuan berikutnya seperti biasa kelompoknya tetap sama saja ya, dan kita akan membuat sebuah kepanitiaan ya nantinya. Jadi tugasnya nanti bagaimana membuat kepanitiaan, membuat poster, proposal, pertunjukan dan sebagainya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin sebentar ketua kelasnya sebentar mengumpulkan KPD-nya bisa disiapkan berdoa. Ya, silakan.
Silakan terus. Ya, siapkan ini semua. Bersiap. Ya, ulang dulu, saya please. Silakan. Sudah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong anak di rumah perbanyak lagi membaca literatur ya mengenai materi-materi kita yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk hari ini. Selamat